Mengingatkan kembali, teknik pengambilan sampel atau disebut juga teknik sampling adalah cara memilih sampel dari populasi. Teknik sampling banyak jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling sering disebut juga sebagai random sampling, sementara non-probability sampling sering disebut juga sebagai non-random sampling. Baik kelompok probability sampling maupun non-probability sampling masing-masing terdiri atas beberapa jenis teknik sampling. Namun hal tersebut tidak akan dibahas secara rinci pada kesempatan kali ini. Oke, kembali kepada probability dan non-probability sampling. Yang menjadi pembeda utama adalah bahwa pada probability sampling, setiap unsur atau anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Contoh yang paling mudah untuk probability sampling ini adalah saat memilih pemenang arisan. Misalkan terdapat 20 orang peserta arisan dan akan dipilih 4 orang pemenang. Seperti kita ketahui bersama, cara konvensional untuk melakukan hal tersebut adalah dengan cara mengundinya. Nama setiap peserta arisan dituliskan di atas cari kertas yang digulung dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Setelah itu, wadah dikocok dan dikeluarkanlah 4 gulungan kertas dari wadah tersebut. Nama-nama yang tercantum pada keempat gulungan kertas yang terpilih tadi dianggap sebagai pemenang arisan. Nah, dengan cara demikian, maka setiap peserta arisan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi pemenang. Sementara pada non-probability sampling, tidak setiap unsur atau anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Contohnya adalah saat membagikan brosur kepada pengunjung di sebuah mall. Misalkan kita akan membagikan 1000 lembar brosur kepada pengunjung suatu mall yang diperkirakan akan dikunjungi oleh sekitar 4000 orang dalam satu hari. Tentunya para pengunjung ini tidak akan datang pada saat yang bersamaan ya. Ada yang datang pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Sementara pembagian brosur dilakukan pada waktu tertentu saja, misalkan di sore hari. Dengan demikian, tentu saja tidak semua pengunjung memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan brosur. Pengunjung yang datang pada pagi, siang, dan malam hari tidak memiliki peluang untuk mendapatkan brosur. Jadi artinya, tidak setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, dari perbedaan prinsip tersebut, teknik sampling mana yang menurut kalian lebih baik? Tentunya sebagian besar akan memilih probability sampling ya, karena dianggap lebih adil, karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Namun masalahnya adalah, tidak pada semua keadaan kita dapat menggunakan probability sampling. Misalnya ya pada contoh membagikan brosur di mall tadi, apabila kita hendak melakukan probability sampling pada pembagian brosur tadi, berarti kita harus mengumpulkan dulu seluruh 4.000 orang pengunjung mall dari pagi sampai malam. Setelah itu baru kita undi siapa saja pengunjung yang diberi brosur. Namun tentunya hal ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan ya. Jadi bagaimana kita dapat menentukan apakah suatu keadaan dapat menggunakan probability sampling atau tidak? Apabila kita perhatikan kedua contoh yang telah disampaikan, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dapat menggunakan probability sampling adalah keadaan di mana anggota populasinya telah diketahui, sehingga bisa kita undi. Dari contoh tersebut, tentunya peserta arisan telah diketahui sebelum dilakukan pengundian. Sementara siapa saja yang akan mengunjungi mall tidak dapat diketahui sebelumnya. Jadi sekali lagi, keadaan yang dapat menggunakan probability sampling adalah keadaan di mana seluruh anggota populasinya telah diketahui. Contoh lain keadaan di mana anggota populasinya telah diketahui adalah siswa atau mahasiswa di suatu institusi pendidikan, ibu hamil di suatu daerah, atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Sementara untuk keadaan yang anggota populasinya belum diketahui, seperti penderita diare yang berobat ke puskesmas, atau ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke posyandu, tidak dapat menggunakan probability sampling. Jadi harus menggunakan non-probability sampling. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, secara umum teknik sampling terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling.
Probability sampling sering disebut sebagai random sampling, sementara non-probability sampling sering disebut dengan non-random sampling. Ciri utama probability sampling adalah bahwa setiap unsur atau anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Probability sampling hanya dapat digunakan pada populasi yang seluruh anggotanya telah diketahui. Contoh yang paling mudah untuk dibayangkan adalah memilih pemenang arisan. Sementara pada non-probability sampling, tidak setiap unsur atau anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Non-probability sampling dapat digunakan pada populasi yang anggotanya belum diketahui. Contoh yang paling mudah untuk dibayangkan adalah membagikan brosur di mall. Selanjutnya, untuk cara memilih teknik sampling. Apabila seluruh anggota populasi sudah diketahui, sedapat mungkin gunakan probability sampling. Namun, apabila anggota populasi belum diketahui, harus menggunakan non-probability sampling. Nah, setelah mengetahui kapan penggunaan probability atau non-probability sampling, selanjutnya silakan pelajari lebih rinci tentang masing-masing teknik sampling. Tapi tidak dibahas pada video ini loh ya. Sebagai gambaran, berikut adalah pembagian teknik sampling menurut Sastro Asmoro dan Ismail. Sementara, berikut adalah pembagian teknik sampling menurut Sugiono. Dan sekian penjelasan untuk kali ini. Terima kasih.